Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana iman, dalam suasana Islam, dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik secara lahiriah maupun secara batin, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah akhlak. Demikian juga dalam semangatnya memperjuangkan nilai-nilai Islam. Para ikhwan wal akhwat, malam ini kita masih melanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum An-Nabi. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, dan kita masih pada bab ta'amulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a khawasi ashabihi. Interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabat dekatnya, karena sekali lagi sahabat Nabi itu banyak, ada kurang lebih 140.000 sahabat. Nah, di antara kesekian sahabat ini ada beberapa sahabat yang sangat istimewa, yang senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang dikenal dengan khawas, ya, orang-orang khusus, orang-orang khusus. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana Rasulullah SAW berkomunikasi dengan para sahabatnya yang sangat khusus, ya. Nah, sekarang kita masuk pada wa kana yastami'u li araihim wa yastajibu li muqtarahatihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pendapat-pendapat para sahabat dan terkadang mengajak mereka untuk musyawarah. Ini sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau adalah seorang nabi yang kata-katanya senantiasa dijaga oleh Allah, pendapatnya adalah pendapat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, beliau tetap bermusyawarah, beliau tetap mendengarkan usulan-usulan para sahabat ketika mereka ini memberikan berbagai macam usulan, baik dalam masalah agama ataupun dalam masalah yang terkait dengan urusan peperangan, urusan ekonomi, dan lain sebagainya. Itu artinya apa, jemaah sekalian? Itu artinya kita, walaupun kita diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang direktur atau seorang owner tetap mendengarkan keluhan, usulan, dan pendapat bawahan. Rusaknya sebuah perusahaan, rusaknya sebuah komunitas. Kenapa? Seringkali karena ego daripada pemimpinnya, ego dari ketuanya, merasa bahwa pendapat dia pendapat yang maksum, yang selalu absolut kebenarannya. Nah, ini penting jemaah sekalian. Kadang ada hal-hal kecil yang justru yang mampu menilainya dan memberikan pendapat yang benar adalah orang-orang yang kita anggap biasa-biasa saja. Nah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini senantiasa mendengarkan pendapat dan usulan para sahabatnya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu waktu kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekitar Nabi Muhammad SAW ada beberapa sahabat, di antaranya ada Abu Bakar, ada Umar, dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian saat kami duduk ngobrol, tiba-tiba Nabi Muhammad diam dan tiba-tiba beliau berdiri pergi. Beliau berdiri dan pergi. Saya kaget, saya khawatir jangan-jangan ada musuh yang menyerang beliau, ada sesuatu yang menyakitkan beliau. Maka apa? Abu Hurairah pun mengikuti Rasulullah SAW. Ya, ternyata Nabi Muhammad masuk ke sebuah tembok. Kemudian beliau duduk di situ menyendiri seakan-akan memikirkan sesuatu. Kemudian ketika Abu Hurairah masuk ke tembok tersebut, Nabi Muhammad kaget dan bertanya, "Siapa itu?" "Ana Abu Hurairah." "Kamu ngapain ke sini?" kata Rasulullah. "Anda kenapa di sini?" "Ya Rasulullah, tadi Anda duduk bersama dengan kami baik-baik, kok tiba-tiba Anda berdiri dan meninggalkan kami?"
Saya khawatir jangan-jangan ada musuh yang ingin mengintaimu atau ada sesuatu yang menyakitimu ya Rasulullah. Oh, dan ini yang kami khawatir, bukan saya saja yang merasakannya. Sahabat-sahabat lain juga begitu. Oh begitu. Kalau begitu ambil sandal saya. Kemudian Abu Hurairah mengambil sandal Nabi, bawa di hadapan orang-orang, bahwa ini sebutkan ini sandal Nabi, artinya Nabi itu aman, menunjukkan Nabi tidak punya masalah. Ini sandal Nabi Muhammad SAW, dan beri kabar gembira setiap orang yang berada di balik tembok ini yang kamu temui, bahwa kalau mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, mereka akan dijamin masuk surga. Siap ya Rasulullah. Kemudian Abu Hurairah pun mengambil sandal Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian keluar dari tembok tersebut. Orang yang pertama kali beliau temui adalah siapa? Umar bin Khattab. Ya, kemudian begitu melihat Abu Hurairah, kaget Umar. Ya Abu Hurairah, ada apa dengan Nabi? Itu sandal siapa? Ya Umar, ini sandal Nabi. Tadi baru saja saya menemui beliau dan beliau menyampaikan kepada saya untuk membawa sandalnya ini, bahwa beliau aman. Yang kedua, siapa yang saya temui di balik tembok ini, dan kamu adalah orang yang pertama kali yang mengucapkan syahadat, yang meyakini syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia pasti masuk surga, kata Abu Hurairah. Tiba-tiba Umar menepuk dengan keras dada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah terasa sakit, hampir saja meneteskan air mata. Karena Umar tuh orangnya besar ya. Jadi nepuk sekali itu mungkin beratnya 250 kilo gitu nih ya. Itu ditepuk sekali, kan pernah beliau menempeleng adiknya itu Fatimah, itu sampai Fatimah itu berdarah-darah. Itu Umar ya, sekali itu pukul, akhirnya Abu Hurairah sakit. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin pergi, kata Umar, balik ke Nabi ya. Kemudian baliklah Abu Hurairah ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar mengikuti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sesampainya di sana Nabi Muhammad kaget. Ya Abu Hurairah, kenapa kamu tidak melaksanakan apa yang saya perintahkan? Untuk memberitahu orang bahwa aku aman dan bahwa siapa saja yang bersyahadat, dia pasti masuk surga. Ya Rasulullah, ada Umar. Tiba-tiba Umar masuk. Ada apa dengan Umar? Ya Rasulullah, Umar memukul saya sampai saya kesakitan. Ya Umar, kenapa kamu tega memukul Abu Hurairah? Ya Rasulullah, saya dengar bahwa Anda meminta Abu Hurairah untuk menyampaikan siapa yang berada di balik tembok ini bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia akan masuk surga. Iya. Ya Rasulullah, menurut saya kurang baik. Loh kok bisa? Kata Rasul. Ya Rasulullah, saya khawatir mereka nanti bertawakul. Tawakul itu maksudnya beda sama tawakal ya. Tawakul itu artinya apa? Oh ya pasrah. Terus nggak usah beramal, nggak usah sholat, nggak usah apa-apa. Yang penting syahadat. Ya Rasulullah, saya khawatir ada sebagian orang-orang yang salah paham. Akhirnya mereka tidak beramal ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah begitu ya Umar? Iya ya Rasulullah. Udah kalau begitu ya sudah, nggak usah diberitahu mereka. Nah di sini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW mendengarkan usulan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah ma'asyiral muslimin, bukan berarti Nabi Muhammad protes, bukan berarti Umar protes dengan pendapat Nabi, tapi ini sebuah masukan. Dan tentu Rasulullah SAW tahu kalau Umar itu memberikan masukan bukan karena beliau benci dengan Nabi, bukan karena beliau benci dengan Islam, bukan juga karena beliau tidak suka dengan pendapat Nabi atau ingin menyaingi Nabi Muhammad SAW, tidak. Pasti usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyangkut kebaikan bagi umat Islam. Maka Nabi Muhammad welcome dengan usulannya, tidak beliau permasalahkan. Ini faedah pertama dari hadis ini, yaitu apa? Seorang pemimpin, walaupun dia itu adalah stakeholder sebuah perusahaan misalkan, ataupun owner sebuah perusahaan, atau dia mungkin kepala RT atau kepala negara misalkan, dia tetap mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabatnya, tetap bermusyawarah walaupun mungkin dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, apalagi kalau tidak memiliki kecerdasan luar biasa. Kan susah kan? Ya kalau seandainya pemimpin nggak bisa bahasa Inggris, menteri agama nggak bisa bahasa Arab. Nah itu berarti apa? Harus mendengarkan banyak pendapat para ulama. Udah begitu berani mau mensertifikasi ulama. Ya ketemu orang Saudi pakai terjemahan. Mau saya begini, udahlah kita itu nggak usah marah-marahan, nggak usah osokan. Wong kita ini sebab punya kekurangan. Kami sebagai rakyat ya punya kekurangan. Anda sebagai pejabat ya punya
kekurangan. Belum tentu kami baik dan belum tentu juga Anda baik, begitu loh masalahnya. Udah nggak usah sok-sokan. Kita mari bersama-sama berpikir bagaimana membangun bangsa ini. Bagaimana kita membangun negara ini. Gak usah saling memusuhi. Ngapain sih? Ya, ini omongan kita enak ya, padahal mereka mungkin ada ada titipan para sponsor di balik itu. Emang berat memang ya. Jadi mereka terkadang ditekan sama sponsornya, ditekan oleh mereka yang selama ini memberikan dana ketika kampanye. Beratnya di situ sebenarnya. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama. Yang kedua jamaah sekalian, duduknya Nabi bersama dengan para sahabat, kata para ulama adalah apa? Di sini disunahkan kita, walaupun kita seorang alimul allamah, kata orang-orang Arab ya, orang yang sangat alim, untuk duduk bersama dengan masyarakat. Biasa aja. Jadi kalau Anda sebagai seorang seorang hartawan, bangsawan, atau mungkin Anda ini seorang owner daripada sebuah perusahaan, atau Anda seorang pejabat teras tinggi, maka Anda jangan terlalu merasa terhina kalau duduk bersama dengan orang-orang biasa. Duduk saja bersama dengan mereka, makan bersama mereka, ngobrol dan berbincang bersama dengan mereka. Jangan hanya ingin kampanye baru mau masuk ke dalam sawah hujan-hujan, deras, petir ya, baru mau melihat bagaimana kondisi petani ya, ojo ngono lah ya, ketok banget gitu loh. Dan mencuri star itu nggak boleh itu. Wong ini belum ada pendaftaran capres dan cawapres, belum ada itu, nyuri star nggak bener itu. Cuma kan nggak bener cuma di mata kita kan ya. Kalau di mata mereka nggak bisa di KPU ya. Baik, jadi sekali lagi jamaah sekalian, biasa aja bersama masyarakat. Anda jangan terlalu canggung duduk bersama dengan mereka. Ya, jangan kemudian baru ada ingin ingin viral, ingin kampanye, baru mau bersama dengan masyarakat, datang ke pasar ya. Enggak kemudian pakai baju petani atau pakai bajunya ini, baju siapa baju tukang gojek atau apalah. Udahlah, Anda duduk bersama dengan masyarakat kapanpun dimanapun, tidak harus di saat Anda menjadi mau mencalonkan diri sebagai apa. Enggak. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana beliau itu bergaul dengan para sahabat. Dan luar biasa ya, beliau ini memang seorang pemimpin, bukan penguasa ya, bukan sekedar penguasa. Beda sama pemimpin-pemimpin sekarang. Pada hakikatnya mereka bukan pemimpin tapi penguasa. Nabi ini pemimpin, jemaah sekalian, leader. Ya. Beliau bukan seorang raja sebagaimana dalam gambaran orang. Beliau seorang pemimpin. Namanya pemimpin itu, semua sisi kehidupannya, karakter dan tindak tanduknya itu layak dijadikan sebagai contoh. Nah, ini bedanya antara pemimpin sama penguasa. Yang kedua jamaah sekalian, Nabi ini memang leadernya apa? Keyakinan beliau, visi misi beliau itu diterima oleh masyarakat dan diperjuangkan oleh beberapa generasi sepeninggalan beliau. Beda dengan penguasa. Kadang ide-ide dia itu, ya ketika dia mati ya sudah mati juga idenya. Itu kalau penguasa. Tapi kalau pemimpin tadi selalu aja orangnya visioner, orangnya misioner, pendapat-pendapat dia itu selalu diperjuangkan oleh para pengikutnya. Itu pemimpin jamaah sekalian. Nah, pemimpin itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Mao Zedong ya pemimpin, Karl Marx ya pemimpin ya. Tapi pemimpinnya pemimpin yang bermasalah ya. Nah, ini bedanya antara pemimpin sama penguasa. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian faedah berikutnya adalah apa? Rasulullah di sini kita lihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dimana kekhawatiran mereka kalau Nabi tertimpa satu keburukan atau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, itu lebih mereka khawatirkan daripada sesuatu yang buruk tersebut menimpa diri mereka. Makanya ketika Rasulullah tiba-tiba pergi, Abu Hurairah kaget dan beliau merasa ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ada sesuatu yang perlu diawasi. Makanya apa? Beliau segera menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir keselamatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa? Nabi Muhammad aman-aman saja. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah apa? Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Ini disebutkan dalam banyak hadis dan ada fakta sejarahnya.
bahwa orang yang bersyahadat dia itu pasti masuk surga dengan syarat dia tidak membatalkan syahadatnya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, dulu ada salah seorang namanya Usairim, salah seorang sahabat namanya Al-Usairim. Al-Usairim ini dia selama Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kurang lebih 2 tahun nggak pernah mau nggak beriman. Tapi ketika perang Badar, beliau ini tiba-tiba ikut ketika perang Badar. Saat perang berkecamuk, dia berkata sama Rasulullah SAW, posisi dia saat itu masih non-muslim, masih musyrik. Ya Rasulullah, aslam am uqatil? Saya masuk Islam atau saya perang? Apa jawaban Nabi? Aslim summa qatil. Kamu masuk Islam, kemudian berperanglah. Dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Dia pun menghunus pedangnya, dia membabat kiri kanan, menerobos pasukan musuh. Kemudian setelah peperangan, para sahabat menemukan jasad Al-Usairim. Ini kan wongnya musyrik, karena mereka nggak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Akhirnya mereka bingung, Nabi Muhammad pun mendatangi dan mengatakan, aslama. Dia telah masuk Islam. Amila qalilan wa ujiro katsiran. Orang ini amalnya sedikit tapi diberi balasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya baru 2 toh, syahadat sama jihad. Belum sholat 5 waktu, belum sholat isya, belum sholat subuh. Belum juga bukan demo tadi ya, doa bersama ya. Sekarang nggak boleh pakai demo katanya. Ya udah, saya kemarin ganti aja doa bersama untuk bangsa dan negara. Sekarang kita lagi rame nih di Solo, di Al-Mutadin juga di Ceman Ngeruki. Saya bilang kalau kan ada sebagian masyarakat kalau siang itu kan mereka kerja, mungkin mereka ingin juga ikut meramaikan aksi ya. Udah sekali-kali tahajud doa bersama untuk negara dan bangsa kita dan ulama kita. Saya lihat alhamdulillah dikerjakan ini setiap setiap Selasa sama Jumat ya. Selasa sama Jumat. Jadi ada mabit bareng, tahajud bareng, kemudian nanti doa bersama, kemudian subuh bersama. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi Al-Usairim ini kata Rasulullah, amila qalilan wa ujiro katsiran. Amalnya sedikit tadi loh. Baru apa? Baru syahadat sama jihad. Wis ngono to. Belum sempat infak, belum zakat, belum apa-apa. Tapi diberi pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Surga, jamaah sekalian. Apa pahalanya? Pahala mati syahid. Anda tahu pahala mati syahid? Rasulullah pernah bersabda, "Lisyahidi sab'atu khisalin." Orang yang mati syahid itu mendapatkan 7 keutamaan yang tidak didapatkan oleh manusia biasa. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'ati dammi. Tetesan darah pertamanya menjadi penyebab semua dosanya diampuni. Masya Allah. Saya itu di Suriah. Nih kalau saya nyebut Suriah khawatir dilihat-lihat juga karena sekarang banyak ketangkap karena ada kaitan dengan Suriah juga ya. Nah di Suriah itu saya melihat ada para preman yang ikut jihad. Betul preman jamaah sekalian. Tatonya masih banyak. Kadang sholat tuh sholat orang, kadang enggak ini. Tapi kan bilang, Mas, sampean kok sholat enggak, kadang sholat, gimana sih? Ya Abu Hafid. Di sana kan disebutnya Abu Hafid. Abu Hafid. Kan kata Rasulullah SAW itu kalau mati syahid itu mengampuni semua dosa. Nah saya berharap mati syahid, jadi kalau saya nggak sholat mudah-mudahan dosa saya diampuni. Ada yang kayak gitu juga ya. Kadang masih ngerokok juga ya, namanya rakyat ya. Itu kan perlawanan rakyat ya, bukan perlawanan sebuah kelompok ya. Ya kadang ngerokok, saya bilang udahlah berhenti rokok. Uang sebentar lagi kadang bom tuh datang, kadang lagi makan ada bom, ada pesawat yang datang nyerang. Apa nggak takut nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan merokok? Saya nggak takut. Kenapa? Karena insya Allah dengan mati syahidnya saya semua dosa diampuni. Masya Allah, ada orang kayak gitu jamaah sekalian. Baik jamaah sekalian, itu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah apa? Dia tidak merasakan sakit kecuali seperti gigitan semut. Padahal orang yang lagi sakaratul maut, kita sendiri menyaksikan, Masya Allah, sangat-sangat mengerikan. Ada yang sakaratul mautnya 2 jam, 3 jam. Ada yang sakaratul mautnya, bukan 1 menit lagi ya, selama 7 pekan. Kan ada kan, karena udah nggak bisa apa-apa, cuma nganga atau mulutnya, terutama orang tua itu. Nah kemudian masih banyak jamaah sekalian. Ini orang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut kecuali seperti gigitan semut. 2, 3.
dia aman dari fitnah kuburan. Jadi siksaan-siksaan kuburan itu aman. Apa di antara bentuk siksaan kuburan? Macam-macam. Orang yang tidak sholat nanti akan dililit oleh ular namanya al-ashqar, kemudian matok-matok kepalanya dengan bisa yang sangat mengerikan. Itu orang yang meninggalkan sholat. Kemudian orang-orang yang senantiasa makan riba juga dihimpit oleh kuburan sehingga remuk tulang belulangnya. Kemudian para pezina dimasukkan ke sebuah tungku, di atasnya api, di bawahnya api, di kiri kanannya api, sampai matang betul jemaah sekalian. Demikian juga orang-orang yang tidak menolong orang yang terdolimi. Catat baik-baik ya. Jangan dikira kalau kita jaga sholat, kita jaga puasa sunnah atau puasa wajib, kemudian kita meninggal tapi nggak peduli dengan urusan kaum muslimin yang terdolimi, kita aman. Oh, nggak begitu. Dalam sebuah hadis yang sangat sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti ada orang-orang soleh yang di mata orang-orang soleh karena orang jaga sholat, orang puasanya bagus sekali, tahajudnya juga luar biasa, lalu dia meninggal. Nah, ketika dia meninggal di kuburan, Allah perintahkan malaikat penjaga kuburan untuk mencambuknya sebanyak 100 kali. Cuma 100 kali, jangan bilang cuman ya. Ini soalnya cambuknya beda sama cambuk di dunia. Dicambuk sampai berdarah-darah, selesai dicambuk, kuburannya dipenuhi oleh api. Dia pun bertanya, apa kesalahan saya? Oh, saya ini orangnya sholat, saya ini orangnya puasa, saya ini orangnya jaga tahajud. Apa jawaban malaikat? Kamu salahnya dua. Satu, kamu sholat tidak menjaga kesucian. Mungkin ketika dia pipis, buang air kecil, kadang percikan-percikan air kencingnya itu mengenai celananya. Sehingga ketika dia sholat, celananya masih najis tanpa dia sadari. Yang kedua, kata malaikat, yang kedua, mararta bimadlumin walam tansurhu. Kamu melewati orang-orang yang terdolimi, namun kamu tidak menolongnya. Ternyata apa jemaah sekalian? Kecuekan kita, ketidakpekaan kita terhadap derita yang dialami oleh umat Islam, itu sebab Allah Subhanahu wa taala mengadab kita di kuburan. Kepedulian kita terhadap derita mereka sebab Allah menjauhkan kita dari neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man radda ala irdi akhihil muslim, raddallahu wajhahu anin nar yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga kehormatan saudara muslimnya, satu saja dia jaga, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga wajahnya dari jilatan api neraka kelak di hari kiamat nanti. Kalau kita menjaga kehormatan saudara muslim kita, Masya Allah, begitu besar pahala menjaga kehormatan saudara kita, membela kehormatan saudara kita. Jangan dianggap remeh. Anda buat posting, ada teman Anda terdolimi, ya ada ustadz terdolimi, ada kiai, ada siapa kek. Itu bukan perkara biasa. Anda mungkin cuma cerita, Anda cuma buat status, tapi itu bagian daripada amal soleh yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang sangat besar pahalanya. Baik jemaah sekalian, itu yang kedua ya, faedah dari hadis ini. Yang berikutnya jemaah sekalian, bolehnya kita masuk ke rumah atau ke ruangan orang tanpa izin kalau kita tahu bahwa orang itu mengizinkan kita. Mungkin teman akrab, kalau kita masuk ke dalam kantor dia nggak masalah misalkan. Kan ada kan teman-teman kita yang sangat akrab, begitu masuk ke tempat kerja kita langsung ke meja kerja kita jadi kadang nggak melalui lewat ruang tamu atau apa. Sah-sah saja kalau memang sudah ada semacam keridoan. Oh, kalau saya masuk dia nggak masalah. Nah, itu diperbolehkan jemaah sekalian, diperbolehkan. Semacam begini. Ini juga kata para ulama, boleh juga ya suami atau istri mengambil, misalkan istri belanja, kemudian suami langsung makan tanpa harus ngomong sama istrinya, sah-sah saja. Ya kalau seandainya itu sudah semacam keridoan. Sama, istri nggak punya uang kemudian ambil uang dari dompet suaminya untuk belanja misalkan, sah-sah saja. Tapi tolong jangan buat dalil ya, ngambil ATM suami, kemudian transfer sekian juta ya. Kenapa? Kan sah-sah saja kata Ustadz ya. Oh nggak begitu, maksudnya sewajarnya saja. Ya butuh 100.000, butuh 50.000 misalkan untuk beli lauk atau untuk nyangoni anak pergi sekolah ya, karena suami nggak ada di rumah. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian,
bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu kalau seandainya menampakkan khawatir terjadi madorot. Jadi sekali lagi, bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu kalau ditampakkan atau dijelaskan itu menimbulkan madorot. Sebagaimana apa? Sebagian para sahabat menyembunyikan sebagian ilmu. Untuk apa? Untuk menjaga kemaslahatan. Semacam tadi ya, Umar kan tidak ingin kalau orang-orang disampaikan, para sahabat yang berdiri di luar tembok, disampaikan kalian semuanya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, kalian semua masuk surga. Karena apa? Khawatir mereka itu tawakul atau itikal, bersandar pada syahadat saja, nggak mau berbuat baik, kemudian tidak mawas diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maka mendiamkan lebih baik ilmu tersebut. Sama juga Hudzaifah ibnu Yaman ini dikenal sebagai sahibu sirrin Nabi, orang yang paling tahu rahasia Nabi Muhammad SAW. Beliau ini orang yang paling tahu orang-orang munafik. Jadi di kalangan sahabat itu ada kurang lebih 30 orang munafik. Dia paling tahu jamaah sekalian. Nah, Umar itu sempat ngomong sama Hudzaifah, kamu kan orang yang paling tahu orang munafik. Njih, Amirul Mukminin. Oh iya, sopo jenenge? Ora oleh. Aku nggak mau ngasih tahu gitu ya. Aku udah janji sama Nabi. Oh gitu. Di pemerintahanku ini, pejabat-pejabatku ada nggak yang saya angkat orang munafik? Ada beberapa. Siapa namanya? Ya nggak tahu saya, nggak boleh. Ya udah. Umar ini munafik nggak? Oh nggak, Anda bukan munafik. Alhamdulillah. Masya Allah, sampai Umar begitu ya. Padahal beliau dijanjikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlu surga. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang disembunyikan. Gara-gara apa? Untuk meminimalisir madorot dan untuk sebuah kemaslahatan. Ada ilmu-ilmu itu kadang disembunyikan. Entah ilmu apalah ya. Anda bukan berarti kalau ditanya itu ada ustadz ditanya, Ustaz, apa hukum dia? Dia diam bukan berarti menyembunyikan ilmu, nggak mau menyebarkan ilmu. Boleh jadi jawaban dia akan menimbulkan berbagai macam madorot. Baik, contoh lagi di mana Nabi Muhammad SAW itu meminta mendengarkan mendengarkan usulan para sahabatnya. Sebagai sebuah contoh jemaah sekalian, suatu waktu Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya berangkat perang Badar. Sebagaimana kita ketahui, pada perang Badar itu sebenarnya Nabi Muhammad dan para sahabat tidak ada keinginan untuk berperang. Mereka berangkat hanya untuk mengejar kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ternyata kafilah dagangnya lolos. Yang datang dari kota Makkah 900 pasukan bertempur dengan membawa perlengkapan tempurnya. Nah, akhirnya saat itu Rasulullah SAW melihat sebuah tempat yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai markas utama, markas komando. Kemudian beliau duduk di situ. Apa kata Rasul? Di sini kita akan membuat markas komando. Akhirnya ada sahabat yang bernama Khabbab bin Mundir. Dia ahli perang dan ahli strategi. Ya Rasulullah, awahyun minallah amro'in min indik, kita menjadikan tempat ini sebagai markas komando umum, itu wahyu dari Allah atau hanya pendapat pribadi Anda? Apa jawaban Nabi? Barro'in min indi, justru ini adalah pendapat saya pribadi. Ya Rasulullah, kalau menurut saya perang itu harus menguasai air, perang padang pasir. Maka caranya Rasul, kita harus mendekati air dan harus menguasai sumber air. Di sana ada sumber air Badar, kita kuasai airnya. Kemudian karena ada beberapa sumber air lainnya kita kuras, jangan sampai dikuasai sama orang-orang musyrik. Baik, kalau begitu, akhirnya para sahabat membuat kolam untuk menampung air. Jadi air dari berbagai sumber itu dimasuk kolam tersebut. Ya, sehingga para sahabat itu punya persediaan air yang cukup banyak. Nah, orang-orang musyrik mereka nggak punya persediaan air. Mereka murni mengandalkan air yang mereka bawa dari kota Makkah
atau harus menyembelih unta untuk bisa minum air dalam perut unta. Unta kan bisa menyimpan air, ya. Unta itu 1 pekan nggak minum nggak masalah, 1 pekan nggak makan kuat. Kalau kita 1 hari nggak makan, loyo. Itu unta ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan. Jadi cocok sekali kalau hidup di gurun pasir atau di daerah-daerah yang semacam apa? Daerah-daerah salju kan. Unta-unta daerah apa? Daerah Amerika sana kan, atau unta di bagian Mongol itu kan hidupnya di apa? Di daerah dingin kan mereka ini. Nah, ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan subhanallah berkat strategi ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bisa memenangkan pertempuran atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para sahabat begitu haus, perang 2 jam, bayangkan perang 2 jam, haus, minum. Kalau enggak, ambil lagi airnya, begitu terus. Sementara orang-orang musyrik begitu haus, bingung. Akhirnya apa? Mereka mengalami keletihan yang luar biasa. Jadi menangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar selain atas kenikmatan dari Allah, tapi memang strateginya sangat jitu. Ya, orang-orang musyrik lemah betul saat itu. Mereka haus, apalagi perang di padang pasir. Mereka mau minum gak ada yang diminum. Ketika mereka terluka mau siram lukanya, bagaimana caranya juga bingung. Sementara kaum muslimin menguasai air. Baik. Kemudian jemaah sekalian, demikian juga contoh berikutnya adalah apa? Yaitu ketika perang Uhud. Setahun setelah perang Badar, tahun 3 Hijriah. Saat itu jemaah sekalian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar laporan bahwa orang-orang musyrik sudah menyiapkan pasukan, kurang lebih 3.000 pasukan untuk menyerang apa? Untuk menyerang Madinah. Sementara jemaah sekalian, Madinah itu sangat sedikit sekali orang-orang yang siap perang pada saat itu. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bermusyawarah dengan para sahabat. Apakah kita perang kota atau kita menyambut mereka di luar kota? Yang muda-muda, terutama yang gak sempat hadir pada perang Badar, semangat, ya Rasulullah, jangan sampai kaki mereka menginjak kota Madinah. Kita sambut mereka di luar ya Rasulullah. Sebenarnya Rasul cenderung dengan pendapat kita bertahan di kota. Akhirnya para sahabat-sahabat yang tua yang pengalaman mengatakan, ya Rasulullah, kita lebih menguasai kota Madinah. Biarkan mereka masuk ke lorong-lorong, lalu kita lempar pakai batu dari atas atap kita, atau kita lempar pakai panah, sehingga mereka ini akan kewalahan. Perempuan-perempuan kita juga akan membantu kita. Kita siapkan mereka itu tombak-tombak, atau mereka kita berikan panah, sehingga orang-orang musyrik ketika masuk itu bisa kita hancurkan. Ini perang kota ya. Jadi masuk ke kota kan, orang yang menguasai kota lebih apa? Tentu lebih menguasai. Maunya para sahabat-sahabat yang tua, yang senior begitu. Udah kita perang kota saja, biarkan mereka masuk. Nanti rumah-rumah kita jadikan sebagai benteng, sebagai markas kita. Kemudian atap-atap kita jadikan sebagai tempat panah kita, sekaligus tombak-tombak kita. Anak-anak kita juga bisa kita bantu, bisa membantu kita dengan memanah yang sudah pintar manah. Sehingga kita memiliki kekuatan yang ekstra ya Rasul. Kita pun bisa lari keliling kota ini tanpa mereka mengetahui jurang-jurang tempat-tempat dan perangkap kota ini. Tapi anak muda mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita keluar ya Rasul. Kita hadang mereka di luar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, baik, kalau begitu kita hadang mereka keluar. Karena melihat mayoritas anak-anak muda ini semangatnya keluar. Lalu Rasulullah SAW pun pulang ke rumah. Beliau pun pakai baju perangnya. Beliau pakai helm perangnya. Beliau pakai pedangnya. 2 atau 3 pedangnya beliau bawa. Lalu ada beberapa sahabat senior yang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka ini mengatakan begini, ya Rasulullah, sepertinya Anda lebih senang kalau perang kota. Ya Rasulullah, jangan terlalu terbawa dengan usulan anak-anak muda. Putuskan apa yang Anda putuskan. Kalau Anda memang senang perang di kota, ya udah kita perang di kota ya Rasul. Para sahabat khawatir Nabi Muhammad ini tidak senang dengan usulan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ma yang bagi li nabiyyin ayyadoa ada tahu ba'daan labisaha hatta yahkumallah bainahu baina aduwihi. Enggak layak seorang nabi untuk menanggalkan kembali pakaian perangnya
Setelah dia memakainya, sampai Allah memutuskan antara dia dengan musuhnya siapa yang menang. Kita berangkat perang Uhud, Masya Allah. Padahal saat itu umur Nabi itu berapa ya? 53 tambah 3 berapa? 56. Umur 56. 56 tahun jangan sekalian. Sekarang umur 56 tahun, itu waktunya pensiun. Ya. Waktunya main burung di rumah, main sama cucu, atau nyiram bunga di taman. Tapi umur 56 tahun, itu masa-masa produktifnya Nabi Muhammad untuk membangun negara Madinah. Saya membayangkan fisik Nabi itu luar biasa ya. 56 tahun, harus pakai baju perang, pakai helm perang, terus pedang itu ya minimal 3 atau 2 kilo lah ya, boleh bawa. Dan perang pada zaman dulu kan lumayan Pak. Nahan tangkis terus. Kalau perang zaman kita sekarang kan tinggal tekan tombol aja. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, tinggal ngirim kapal tempur aja ataupun kapal selam ya. Kayak orang-orang Cina kan ngirim kapal perangnya ke Natuna. Kata Pak Mahfud MD, kami sampai Jokowi ke sana kapalnya mundur. Tapi kata Bu Desi ya, yang Menteri Susi ya. Kata Menteri Susi di komentar di apa namanya? Di Twitternya itu, iya Pak, pas Bapak berdua ke sana mereka mundur. Tapi pas Bapak berdua balik ke Jakarta mereka kembali. Itu lihat tuh foto satelit katanya ya. Jangan ya, dipermainkan betul sama Cina. Baik ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Akhirnya singkat cerita ya mereka keluar dan Allah Subhanahu wa taala ya berhasil perang Uhud itu kan win-win ya, tidak menang tidak kalah. Walaupun umat Islam terbunuh 70 orang kurang lebih, tapi sekali lagi sebenarnya ada kesempatan yang luar biasa untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabat. Tapi Khalid bin Walid nggak bisa melaksanakannya. Akhirnya beliau mundur dengan kecewa. Ya. Jadi sebenarnya orang-orang musyrik juga takut ya pada perang Uhud, walaupun mereka sudah di atas angin, kemudian mereka berhasil mendesak pasukan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah SAW naik ke atas gunung Uhud, ke bukit Uhud, dan membuat strategi baru di sana, mereka nggak berani naik, ya, nggak berani melanjutkan untuk naik ke atas gunung Uhud. Lantas mereka balik kota Makkah. Baik, ini artinya apa jemaah sekalian? Nabi Muhammad SAW sangat komitmen dengan hasil musyawarah. Jadi hasil musyawarah, walaupun Anda itu nggak suka atau nggak sesuai dengan hati Anda, jangan mutung, tetap terima. Musyawarah takmir, diputuskan bahwa setiap hari ini nanti ada amal sedekah begini. Kalaupun Anda nggak suka, laksanakan hasil musyawarah. Kenapa? Di musyawarah itu ada keberkahan. Soalnya kalau masing-masing orang pendapatku yang paling benar, ya akhirnya nanti sebuah aktivitas dan sebuah amal jama'i, amal bersama-sama, itu pasti akan kacau. Ya makanya apa? Terima hasil keputusan musyawarah, walaupun tidak sesuai dengan pendapat Anda. Anda lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini sebenarnya kata para sahabat pingin perang kota, tidak perlu perang di luar. Tapi karena hasil musyawarahnya adalah perang di luar, maka Nabi Muhammad SAW pun mematuhi hasil musyawarah tersebut. Padahal beliau seorang Nabi. Boleh saja, sah-sah saja beliau memutuskan tanpa harus musyawarah. Atau hasil musyawarah kemudian beliau batalkan, ya sah-sah saja. Karena beliau seorang Nabi. Tapi sekali lagi Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya. Ini pentingnya mematuhi hasil musyawarah. Apapun hasil musyawarah, hasil kesepakatan. Terimonon. Musyawarah perusahaan, musyawarah takmir, musyawarah RT. Terima jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian, beliau itu meminta musyawarah para sahabat ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertimpa isu haditsil ifki, yaitu apa? Beliau disebarkan, diviralkan, diisukan bahwa beliau ini selingkuh. Ngeri sekali ya. Istri Nabi selingkuh. Ceritanya itu kan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi Muhammad dan para sahabat itu pergi untuk berperang. Nah, biasanya Nabi itu kalau berperang atau pergi jauh itu akan mengundi siapa istrinya yang akan ikut bersama dengan beliau. Ya, siapa istrinya itu yang ikut bersama dengan beliau.
Cuma Nabi saja, ya, sahabat lain tidak ya. Nabi saja yang boleh bawa ke istrinya. Nanti semuanya bawa istri, bukan pergi perang, itu pergi malam pertama kan ya. Nah, Nabi Muhammad saja yang bawa istri jemaah sekalian. Nah, singkat cerita pulang dari peperangan karena ibunda Aisyah radhiyallahu anha saat itu masih kurus, maksudnya belum begitu gemuk. Beliau kan kalau naik kan ke atas unta, turunkan tuh pakai tandu. Pakai sekedup lah. Sehingga enggak kelihatan. Nah, sehingga para sahabat itu, sahabat kuat-kuat, jadi ngangkat tandu itu nggak terasa. Ini ada Aisyah apa tidak tuh nggak ngerti mereka. Yang penting turunkan tandu, ya kemudian naikkan tandu begitu. Nah, singkat cerita ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini minta izin untuk pergi buang hajat, buang air besar mungkin. Pergilah beliau menjauh. Setelah itu beliau balik. Begitu masuk ke dalam skup, para sahabat melihat beliau itu sudah masuk ke dalam skupnya tadi. Tiba-tiba beliau teringat, ternyata entah cincinnya atau kalungnya tertinggal, jatuh di tempat BAB tadi. Akhirnya beliau balik lagi ke sana untuk mengambil tempat kalungnya tersebut. Begitu beliau balik ke tempat pasukan, ternyata sudah tidak ada orang. Rasul sudah meminta kepada para sahabat berangkat dan Rasul nggak sempat memeriksa tandu Aisyah radhiyallahu anha. Dan para sahabat gak ngerti karena memang Aisyah itu orangnya saat itu masih langsing. Diangkat tuh gak terasa jamaah sekalian. Bobotnya ya mungkin bobotnya di bawah 50 lah. Beda sama bobot ibu-ibu yang sudah sekian tahun nikah kan tambah biasanya ya. Diangkat gak terasa jamaah sekalian. Singkat cerita ibunda Aisyah akhirnya cari pohon, beliau duduk di bawah pohon tertidur dengan pikiran paling nanti kalau Rasul nggak lihat saya di tandu, beliau akan balik mengirim pasukan untuk menjemput saya. Sudah beliau pun tertidur. Tiba-tiba ada satu satu prajurit Islam yang memang disuruh oleh Nabi sebagai pasukan penyapu. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Begitu Sofwan bin Mu'attal melihat ibunda Aisyah kaget. Zaujun Nabi, Ummul Mukminin. Ini istri Nabi kah? Aisyah pun diam sambil mengangguk. Lalu Sofwan turun dari untanya, kemudian beliau derumkan untanya dan memberi isyarat kepada Aisyah untuk naik ke atas untanya. Lalu kemudian beliau membawa unta tersebut menyusul pasukan. Nah, begitu orang-orang munafik dan para sahabat melihat, loh Aisyah, Sofwan dengan siapa? Oh, dengan Aisyah. Akhirnya orang-orang munafik menyebarkan isu bahwa Aisyah terlambatnya karena selingkuh dulu. Ya. Itu tersebar sampai kota Madinah. Aisyah nggak tahu karena sampai di kota Madinah beliau sakit kurang lebih 1 bulan atau 2 pekan lah beliau sakit, nggak tahu isunya menyebar, maklum nggak sempat buka sosmed ya, beliau sakit saat itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW selama beliau sakit itu tidak pernah menjenguknya. Memang beliau izin ke rumahnya orang tuanya, ya Rasulullah saya izin untuk di rumah orang tua saya saja, saya sakit, silakan. Gak pernah datang jenguk. Dia pun punya perasaan, ada apa ya Rasul kok gak pernah jenguk saya. Nah, singkat cerita jamaah sekalian, terdengar isu tersebut, lalu kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa sahabat senior, minta pendapat kepada beliau. Asyiru ilayya, tolong kalian berikan pendapat. Bagaimana pendapat kalian tentang keluarga saya, maksudnya Aisyah. Sepengetahuan saya yakin keluarga saya nggak pernah berbuat buruk, apalagi berbuat selingkuh. Tapi saya nggak bisa berkata apa-apa. Akhirnya jemaah sekalian, sebagian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang kami ketahui dari istrimu kecuali orang-orang baik. Semua berpendapat bahwa Aisyah adalah orang suci. Demikian juga Sofwan bin Mu'attal. Dia adalah orang yang suci, orang yang menjaga kesuciannya. Disebutkan Sofyan ini dan sebagian riwayat yang saya baca, beliau ini memang pada zaman jahiliyah dikebiri. Jadi beliau nggak punya hasrat kepada wanita. Kalaupun punya hasrat nggak bisa menyalurkannya. Karena pada zaman dulu orang-orang jahiliyah di antara cara mereka beribadah itu agar supaya taat dikebiri. Ya, Anda jangan tanya bagaimana cara mengebirinya ya. Itu sebagaimana cara mengebiri kambing. Bapak-bapak yang ternak kambing itu salah satu biar kambingnya cepat gemuk, kambing lanangnya. Pada zaman dulu biasanya dia apa? Dikebiri. Sapi juga demikian. Jadi kalau Anda lihat sapi yang gemuk-gemuk ya, nah dikebiri biasanya. Ya.
Tapi itu kan penyiksaan terhadap binatang itu. Nah, singkat ceritanya Mas kalian, dan ternyata di kemudian hari orang tahu bahwa Sufyan ini orangnya apa namanya? Di zaman jahiliyah dikebiri sebelum dia masuk Islam, maka beliau tidak mungkin berselingkuh dengan siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan beberapa hari kemudian turunlah dari langit ketujuh ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah, bahwa Aisyah itu thahirah mutahharatun minas sama. Beliau adalah wanita suci yang disucikan dari langit yang ketujuh dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mulianya Aisyah. Jadi tuduhan tersebut tuduhan yang palsu. Baik jemaah sekalian, ya singkat cerita begini, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh kepada kita, kalau kita menghadapi hal-hal yang sulit, jangan malu-malu minta musyawarah kepada sahabat dekat kita. Termasuk masalah keluarga, jangan malu-malu. Sharing, gimana ya? Istri saya punya keinginan untuk tinggal bersama orang tua, sementara saya jauh tempat kerjanya misalkan. Ada usulan nggak? Boleh seperti itu juga. Asalkan tidak hal-hal yang sifatnya sensitif banget. Ya sekedar musyawarah tuh boleh. Nah, baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan, dan inilah cara Nabi berkomunikasi, berinteraksi dan membangun hubungan baik dengan para sahabat-sahabatnya. Yaitu apa? Beliau meminta pendapat mereka dan menerima usulan-usulan mereka. Sebelum kita tutup jemaah sekalian, ini ada teman kita yang biasanya dulu MC, Mas Reza. Ini sudah hampir 3 pekan ya. Beliau tidak bersama dengan kita. Beliau sedang di kamar operasi sampai sekarang. Di mungkin Rumah Sakit Muwardi, mungkin kita juga belum memastikan. Saya minta, insya Allah beliau orang yang sangat aktif dalam dakwah ya. Saya kenal beliau sekian tahun yang lalu. Sebelum kita ngaji di sini kan sama Mas Ian dan sebagainya sudah ngaji di ESN dulu ya. Bahkan sebelum ESN ya. Kita udah sering masa-masa beliau ini kuliah. Insya Allah orangnya baik ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada beliau. Mari kita doakan bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Hayyum ya Qayyum, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi akhwana Reza, Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbas samawati wal ardi, Allahumma shfihi shifaan la yughadiru saqama innaka antas syafi ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami Akhi Reza dan kaum muslimin yang hari ini mereka menderita sakit ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sakit yang membuat kami tidak bisa beribadah kepadamu dengan baik ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada negeri kami kedamaian, kesentosaan. Anugerahkanlah kepada negeri kami kedamaian ya arhamar rahimin. Jauhkanlah kedoliman di negeri ini. Ya Allah, bebaskanlah para ulama, para aktivis yang terbelenggu karena kedoliman ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada mereka yang mendolimi kami ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.